Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi la yawmiziham. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Ramadan yang ke-28. Insyaallah besok akan ditutup, yakni tanggal 29 Ramadan. Marilah kita lanjutkan saja pengajian kita pada siang hari ini, kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Ibnul Juzi an Abi Ali al-Barbari qala inna salasata ikhwatin minasyami kanu yaghzuna wa kanu fursanan syaj'anan fasarrohum ar-rumu marratan. Ini ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Juzi dari Imam Abi Ali al-Barbari tentang 3 orang bersaudara yang mempertahankan agama mereka sampai titik darah penghabisan. Tidak mau keluar dari Islam meskipun ancaman nyawa, meskipun dibunuh, meskipun disiksa, meskipun bagaimana diiming-imingi dengan harta, tetap dia tidak berubah dari agama Islam, tidak goyah keyakinannya. Bahwa dulu ada 3 orang pemuda dari Yaman, dari Syam, dari Syria, dalam sebuah kesultanan ataupun kerajaan Islam. Ketiga bersaudara ini orangnya ahli perang, ahli nunggang jaran, pemberani. Tiba-tiba dalam satu peperangan, 3 bersaudara ini tertangkap dan ditahan oleh Raja Rum, oleh Raja Roma. Kemudian 3 ini menjadi tawanan kerajaan Roma. Lantas 3 pemuda ini, yang 3 bersaudara ini, diancam akan disiksa dengan digoreng dalam satu kidir, satu wajan yang besar. Itu wajan yang besar dikasih minyak, kemudian dipanaskan 3 hari 3 malam. Tiap hari 3 pemuda ini, 3 bersaudara ini diancam, disodorkan ke situ, ke penggorengan itu. Diperlihatkan tiap hari kepada 3 orang pemuda bersaudara ini. Akhirnya pas dalam batas yang ditentukan, 3 pemuda ini diajak untuk masuk agama Nasraniyah. Mereka semuanya tidak ada yang mau. Akhirnya yang pertama dulu yang diceburkan ke dalam kidir, ke dalam telengkar yang besar. Kemudian yang kedua yang diceburkan ke dalam telengkar yang besar, ya akhirnya ya mati. Kemudian ketika mau yang ketiga, ini ada permusyawarahan bahwa jangan, ini yang ketiga ini nanti mungkin bisa kita ajak damai lah, bisa kita rayu. Akhirnya dipanggil yang ketiga ini, bagaimana kalau kamu masuk Nasrani, kemudian saya beri kekuasaan, kemudian saya kawinkan dengan anak saya? Ya tetap tidak mau. Sama dengan kakaknya yang 2 itu, ketika ditawari kekuasaan jabatan, kemudian dinikahkan dengan wanita bangsawan di Roma, tetap keduanya itu tidak mau. Sama, ketiga juga tidak mau.
Tapi Alaj merupakan Perdana Menteri dari Kerajaan Roma ini usul kepada raja, jangan dibunuh ini. Kita usahakan dia supaya masuk Nasrani. Dengan cara apa? Sudahlah raja, serahkan saja kepada saya. Dengan cara bagaimana kamu? Biasanya kalau orang Arab itu paling nyoron kepada perempuan. Sudah, kita umpan saja dengan perempuan. Tidak ada yang di Roma yang lebih cantik dari anak saya. Nanti yang jadi umpan anak saya. Wah, ya udah, serahkan kepada kamu. Saya tinggal beres. Ya udah raja, saya beri waktu 40 hari. Ya sudah. Akhirnya raja itu membawa pemuda yang ketiga, saudara yang ketiga, dibawa dengan anaknya perempuan yang cantik. Kemudian dimasukkan dalam satu rumah, dia serumah dengan anaknya yang cantik itu. Sebelumnya anaknya itu diberikan pengarahan supaya dirayu, supaya bagaimanalah. Akhirnya pemuda nomor 3 itu tetap tidak bisa kerayu oleh perempuan yang sangat cantik. Dia kalau malam tahajud sampai subuh, kalau siang berpuasa. Jadi tidak sempat melayani nafsu dari anaknya Alaj ini. Sampai batas waktu yang ditentukan 40 hari sudah lewat. Akhirnya perempuan ini, wanita ini, anaknya Alaj ini nyerah. Lapor pada bapaknya, saya nyerah, ini pemuda ini nggak bisa diganggu, nggak bisa tergoda dengan perempuan. Barangkali kalau dia itu, barangkali dia masih terngiang dengan saudaranya yang dua, kakaknya yang dua itu. Dia terbunuh, dia dimasukkan dalam wajan yang besar. Itu barangkali karena demikian, sehingga selera dia itu tidak berselera. Ya sudah, bagaimana? Kita keluar di luar kota saja, jangan di kota ini. Nah, kita ajak dia keluar kota, kemudian kita tempatkan dalam satu rumah, dan nanti akan saya rayu kembali di rumah itu, jangan di kota ini, sebab barangkali dia masih terngiang dengan dua saudaranya yang telah meninggal. Akhirnya dia ditempatkan dalam satu rumah di luar kota, dan dia diberi masa beberapa hari. Akhirnya ya tetap saja si pemuda ini kalau malamnya tahajud, kalau siangnya berpuasa, sehingga hampir habis masa yang telah dijanjikan itu, ya belum bisa dirayu juga. Kuatnya iman pemuda ini. Akhirnya si perempuan ini berkata kepada si pemuda, Masya Allah, atau kalau dalam bahasa sana yang nggak tahu kayak apa, kamu itu selalu memahasucikan Tuhanmu siang dan malam, kamu mengagungkan Tuhanmu. Akhirnya saya ini bisa luluh, ingin masuk ke agamamu. Begitu hebat agamamu, Tuhanmu begitu hebat. Akhirnya si perempuan ini malah masuk ke agama Islam, mengikuti pemuda ini. Akhirnya antara pemuda dan anaknya Alaj ini bagaimana, ada perundingan bagaimana kalau kita keluar dari negeri ini. Ya sudah, nanti akan saya siapkan, kata perempuan itu. Akan saya siapkan kendaraan kudanya. Akhirnya dalam satu kesempatan disiapkan kendaraan kudanya. Kemudian pada malam hari dia keluar dari negeri itu. Kalau malam dia berjalan keluar naik kuda, kalau siang bersembunyi, kalau malam dia keluar lagi berkuda berdua, kalau siang dia bersembunyi. Entah, pokoknya ke negeri yang jauh, jangan di negeri ini. Dia melarikan diri. Tiba-tiba dalam satu malam dia dikagetkan oleh ringkikan kuda, ketuplak kuda. Ternyata setelah mendekat,
kuda itu, bahwa yang mengendari kuda itu adalah dua kakaknya yang telah meninggal. Dia bersama malaikat, diiringi oleh malaikat dari langit, datang kepada dia, kepada perempuan dan pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, adiknya yang ketiga itu, assalamualaikum ya kakak. Waalaikumsalam, dia jawab. Bagaimana kabarmu? Kata si anak yang ketiga, pemuda yang ketiga ini. Itu ketika saya disiksa, itu tidak begitu banyak merasakan sakit, hanya sekali sakit kemudian masuk surga Firdaus. Jadi sakitnya itu sebentar, kemudian setelah itu dia masuk surga. Begitu indah, begitu nikmat. Saya kemari, kata dua saudara itu, ingin menyaksikan perkawinanmu dengan pemuda ini, dengan anaknya Alaj ini. Akhirnya dua kakaknya itu dan malaikat yang menjadi saksi mengawinkan pemuda adiknya itu dengan anaknya Alaj. Akhirnya setelah dikawinkan, si kedua kakaknya itu dan malaikat pergi dan kembali. Kemudian si anak yang ketiga ini, pemuda yang ketiga, berencana untuk pergi ke negerinya, ke negeri Syam. Akhirnya dia kembali ke negeri Syam, tanah kelahirannya, dan hidup di sana di satu negara Islam sampai pada masa yang akhir hayatnya. Demikian kisah betapa dia mempertahankan agamanya dengan sekuat tenaga, meskipun dengan nyawa taruhannya ataupun dengan diiming-iming harta, tahta dan wanita, tetap dia mempertahankan keimanannya. Jangan sampai goyah, jangan sampai keluar dari Islam. Na'udzubillah, kalau sampai keluar, dia khawatirkan begitu keluar dia meninggal dunia. Na'udzubillah, tidak sampai kembali lagi ke Islam abadan abada di akhirat di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Kemudian tambihat ahaduha ana man irtakaba mukfiran yahbitu jami'u amalihi wajibu alaihi qadul wajib minha wal fasikhu nikah halan wal ba'da dukhul ida jamatin minal aimah kabi Hanifah. Ketika seseorang melakukan perbuatan kekufuran, keluar dari Islam, itu ada dua pendapat di sini. Satu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang kedua menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ketika seseorang keluar dari Islam, itu semua amalnya habis semua. Bukan hanya pahala, tapi amalnya itu habis, lebur semua. Sehingga dia wajib mengkodoni sholat dari awal, dari baliknya itu. Mengkodoni puasa dari balik, dari awal itu. Bukan hanya pahala, tapi amalnya itu sendiri juga ikut lebur. Tidak hanya itu, pernikahan dengan istrinya fasah, batal. Itu menurut, meskipun setelah dukhul, setelah melakukan hubungan suami istri, itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita, bahwa ana sawabal amali yahbitu lakin la yahbitu nafsul amal min haitsu innahu la yajibul qada. Bahwa yang gugur itu, yang lebur itu hanya pahalanya saja. Pahalanya yang hilang, tapi ibadahnya itu tidak hilang. Artinya dia tidak mengkodoni dari awal seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Dia cukup mengkodoni sholat ketika masa murtad itu, masa keluar dari Islam itu. Misal dia keluar dari Islam sebulan, dia cukup mengkodoni sebulan. Tidak dari awal balik, tidak. Menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab kita. Dan wal fasikhu wa inna nikah yal fasikhu halan in kana qabla dukhul. Dan pernikahannya itu fasah
seketika itu kalau sebelum dukhul, begitu pernikahan belum melakukan hubungan intim, kemudian si suami misalnya, suami masuk Kristen, masuk agama Nasrani, itu seketika pernikahannya batal. Nah, tapi kalau sudah dukhul, sudah melakukan hubungan intim, itu mauquf, ditangguhkan selama iddah. Jadi selama 3 bulan 10 hari itu si suami tidak boleh melakukan senggama dengan istrinya, tidak melakukan hubungan intim, tidak boleh. Nah, kalau ternyata sebelum iddah keluar, sebelum iddah habis, si suaminya itu kembali ke Islam, berarti pernikahannya tetap sah berjalan seperti tadi, seperti semula. Tapi kalau selama 3 bulan 10 hari si suaminya itu masih belum juga kembali ke Islam, berarti batal pernikahannya, sudah fasah otomatis. Dan selama iddah itu, selama 3 bulan 10 hari itu tidak boleh melakukan hubungan intim. Itu yang dinamakan dengan wati syubhat. Itu syubhat maksudnya itu ya si yang keluar dari Islam itu masih di mauquf, apakah dia kembali ke Islam ataukah dia tetap keluar dari Islam, itu mauquf. Makanya ketika masa iddah itu dilarang melakukan hubungan intim. Kalau melakukan hubungan intim ya dosa, tapi tidak sampai kena hukum ranjam. Itu tentang pahala, pahala dan ibadah dan pernikahan. Kemudian wasani annahu yajibu ala imam au naibahu au naibihi istitabatu fauran. Wajib bagi penguasa untuk mentaubatkan dia, orang yang telah keluar dari Islam, dipanggil kemudian diharuskan untuk taubat seketika, tidak boleh nanti-nanti. Begitu dia keluar dari Islam dipanggil, diharuskan dia taubat. Kalau tidak mau taubat, fadoroba fayaqtuluhu bidorbi unuqihi. Kalau dia tidak mau kembali ke Islam, maka dipenggal lehernya. Kemudian yang ketiga, anahu syaratus fi sihhati taubati anatku bi syahadataini fala yasulu islamu kakafir rasulin illa bidzalika. Ketika dia mau kembali ke Islam, dia harus membaca 2 kalimat syahadat, seperti halnya orang yang baru masuk Islam. Orang kafir asli kemudian masuk Islam baca syahadat. Begitu juga orang murtad ketika keluar dari Islam mau masuk Islam lagi ya sama, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian wazidu hasman min kufrin man kafara bi inkarin ma'lumin min ad-din bi darurah i'tirafu bima kafara bil karihi. Kemudian ditambah ada pernyataan dia mencabut omongan yang telah dia lontarkan sehingga membuat dia menjadi murtad. Dia taubat dengan perkataan dan pernyataan itu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia taubat, dia mencabut pernyataannya. Kemudian ditambah lagi wa nujiba likulli murtadin al-istighfar. Bagi orang yang murtad disunahkan untuk selalu membaca istighfar. Para rawi yang saya muliakan, makanya kita selalu membaca syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu selalu memperbaharui iman kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.